ate. Nah, jadi kira-kira demikian kita sudah secara sekilas melihat dan saya kira sudah sering kita mungkin berada di tengah-tengah kawasan sumbu filosofi. Tetapi kadang-kadang kita tidak sadar bahwa ternyata kita berada di dalam satu kawasan yang mempunyai nilai-nilai yang luar biasa. Sampai UNESCO kemudian mengakui itu sebagai warisan dunia. Nah, sobat budaya semua, hari ini kita akan membicarakan salah satu tema yang kalau dalam konteks pengelolaan kawasan sumbu filosofi merupakan bagian dari satu tekanan di dalam pengelolaan sumbu filosofi itu sendiri. Jadi ada ketika kita bicara tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan sumbu filosofi, kita akan bicara tentang bagaimana faktor tekanan pembangunan, tekanan lingkungan, kemudian pariwisata, dan salah satunya adalah bicara tentang kebencanaan dan local community. Nah, sesuai dengan tema Hari Warisan Dunia tahun ini, kita akan bicara bagaimana kesiapsiagaan pemerintah daerah dalam rangka pengelolaan kawasan sumbu filosofi sebagai warisan dunia ini dikaitkan dengan adanya bencana. Nah, sudah hadir Mas Ali yang selama ini menemani masyarakat Jogja kalau dikala kemudian ada bencana-bencana. Nah, Mas Ali, kalau kita bicara tentang sumbu filosofi pengelolaan ini, apa sih yang mengancam secara keberadaan gitu sumbu filosofi terkait dengan pengalaman panjang Yogyakarta dari mulai didirikan 270 tahun yang lalu sampai dengan hari ini? Bencana apa saja yang mengintai untuk kita waspadai kira-kira begitu, Mas? Terima kasih Pak Host Indro Deddy Kobuser host kali ini terima kasih. Jogja itu kaya memang dari segi pariwisata, kaya dari kebudayaan. Kita juga kota pelajar juga, tapi Jogja juga kaya tentang bencana juga. Ya. Potensi bencananya besar ya. 14 bencana. Bencana yang ada di Jogja selama saya hidup, saya 50 tahun lebih ya di Jogja itu. Kira-kira contohnya saja itu ada 5 contohnya. Yang pertama apa Mas kira-kira? Merapi. Gunung Merapi tentu saja. Belum Merapi dulu, Bantul dulu. Oh, Bantul dulu, gempa ya. Tahun berapa? Ya, tahun 2006. 2006 itu tidak terlupakan kalau itu. Terlupakan itu. Ya, karena waktu itu anak saya masih 5 hari. Ya itu Bu, yang paling besar. Pengalaman luar biasa. Dengan korban yang sangat banyak, yang paling banyak. Iya. Di era modern. Itu gempa Bantul itu jadi pembelajaran tidak hanya Indonesia tapi dunia. Orang Jepang, orang semuanya ke sini belajar tentang pemulihan dampak gempa tersebut, dan pemulihan gempa di Bantul itu tercepat dan terbaik sedunia, Mas, tidak hanya se-Indonesia. Itu sudah diakui juga di mana-mana nggih. Itu yang pertama gempa Bantul itu refleksi aja nggih 2004. Terus selanjutnya setelah 2004 Merapi, Mas. 2006 ya. 2006, ya. 2004 Aceh, 2006 Bantul ya. 2010 Mas itu Merapi ya. Itu Mbah Marijan, itu juga selaku abdi dalam keraton. Itu juga nguri-uri karena sana juga titik imajiner tidak sumbu filosofi tapi imajiner itu juga Merapi itu meletus, terus Marijan meninggal juga, dan itu juga
banyak korban juga Iya. dan itu juga mengingatkan kita itu bencana besar. Itu 2010 nggih. Ya. Terus 2014 apa Mas kira-kira? Betul Mas. Oke. Kelut ya. Abu. Itu Ancamannya tidak hanya dari wilayah ya, Jogja saja, itu tetapi kan sekitar gunungnya di Jogja ya. Jawa Timur. Gunungnya di Tapi Jawa Timur, posisi dampaknya kita. 2 bulan Bu itu. Ya. Abu sampai 5 cm ya, 5 Ya, cm ya, sampai ya, kita ya. beli alat dari bantuan Bank Dunia juga alat penyapu debu Ya, itu ya, sampai ya. sekarang masih alatnya Betul, itu. betul, Iya. betul. Itu di PU SDM 1 di tempat saya 1. Dan itu perlu belum- diketahui juga kalau Iya. misalnya terjadi seperti itu terjadi mengancam banyak, itu banyak mengancam bangunan ya. kemarin Keraton juga kemarin lama juga pembersih-bersih juga Oke. di titik sumbu filosofi ada beberapa lokus kemarin Taman Sari juga itu juga wisata macet semua Mas pada waktu Iya, itu iya, karena iya. harus bersih-bersih harus itu. Iya. Itu mengingatkan refleksi Dan aja. debunya itu mengancam bangunan ya, Mas. Iya, Bisa mengancam bangunan. mempercepat Itu, iya. kelapukan dan Iya, sebagainya. pelapukan. Itu Ya, korosi dan korosi, sebagainya iya. ya. Itu. Iya. Dan gempa dulu juga mengingatkan kita juga Taman Sari juga Betul. Ya, ambruk betul. harus dibangun lagi itu Iya, pada waktu itu ada fotonya ada Iya. dokumennya juga itu. Selanjutnya 2017 Mas Iya. badai siklon Cempaka itu Cempaka. meskipun di Bantul ada 5 jembatan Yang putus, putus terus kita bangun semua sampai Iya. 2020 bangunnya itu berapa lama 3 tapi tahun, kita iya. juga terdampak juga sini banyak pohon-pohon baik. roboh Iya, di iya, sini iya. di sekitar titik sumbu filosofi Iya, itu betul, juga. Sekarang apalagi kawasan sumbu Iya, filosofi iya. pohonnya sudah tua-tua. Ya, itu namanya. bangunannya tua, Iya, pohonnya pohon tua tua, sudah. iya. Iya. Oke. Terus selanjutnya kemarin COVID. Covid. Ya, ya. Secara ekonomi, secara pendapatan, secara wisata, Oke. semuanya Betul. Ya. macet semuanya. Gitu. Iya, Di sumber iya. filosofi juga sama Oke. semua. Termasuk Itu juga ada terdampak lima itu, lima bencana yang Bencana itu. besar. iya. Itu Dan- testimoni. Dan waktunya tidak terlalu Jauh-jauh, ya. jauh-jauh ya. Itu, nggih. Ya. Beriringan itu. Terus, bencana. dalam kesempatan ini saya juga mengucapkan Hari Warisan Dunia tanggal 16, nggih. Tanggal 18. Tanggal 14 ya, Iya. tanggal 26 besok hari kesiapsiagaan bencana Mas, Oke. HKB, nggih. Iya. Besok Minggu dipusatkan di Aceh dan kemarin kita juga memperingati. Kemarin kita juga webinar series, kemarin Bu Dwi Korita juga menyampaikan. Iya, iya. Kemarin di Zoom kemarin diikuti oleh teman-teman dari seluruh Indonesia juga kemarin ada 800 audien ikuti Iya, juga. iya. Itu hati-hati terkait Megatrust juga itu Oke. 8,9 Ini magnitudo. potensinya ya. Potensi, nggih, Potensi besarnya Megatrust. Megatrust, Bu Budi kita Iya. mengingatkan gitu. Terus kemarin dari BRIN Badan Riset dan Inovasi Nasional juga mengingatkan juga tentang El Nino, Nino. juga itu juga Godzilla ya? Godzilla lah ya Iya. itu yang paling Aduh. keren. Kalau Bu Dwi Korita itu Megatrust Iya. baru trendsetter trending tropik ini nasional. Iya. Terus yang Sudah disusul BRIN, dengan Godzilla. Godzilla. Godzilla itu El Nino yang kekeringan yang panjang besok dan kering bener panas dan itu mengancam kita terutama ketahanan pangan dan di Sumbu Filosofi juga ini mungkin terancam juga mungkin Ya. banyak penyakit juga Ya. mungkin ISPA atau apa dari kesehatan Bangunannya menjadi sangat rentan kepada bangunannya kebakaran sangat ya. rentan juga Karena ini terlalu juga, panasnya. kebakaran. Nah, ini yang paling Kebakaran, penting iya. kebakaran karena Iya, di iya. titik Sumbu Filosofi itu bangunan sudah bersejarah Iya. bangunan lama Iya. itu jaringan ini juga Iya, ada yang iya, bagus iya. ada yang enggak Iya. jaringan listriknya Listriknya. nggih. Terus nanti kalau panasnya itu lama itu nanti itu kebakaran itu yang paling itu. Terus belum siap di seluruh bangunan itu belum siap contoh di kemarin di Taman Sari di Keraton juga itu kemarin APAR juga baru kita Aparnya. siapkan Iya, terus untuk hidran basah hidran kering juga Iya. kita siapkan terus kemarin kita untuk meningkatkan kapasitas kemarin Keraton juga kita bentuk Keraton Tangguh Bencana Mas Oke. kemarin nggih. Iya, Ini betul. dalam waktu ini Iya. baru menyusun SOP-nya. Oke. Iya, iya, iya. Terus kita juga di Keraton juga kita ada suatu tim gitu. Ya. Tim untuk penanggulangan bencana ada sendiri dari Iya, Abdi Dalam Keprajaan kemarin ya oke. gitu. Terus kemarin juga dalam DRMP juga kita ke 5 lokus itu kemarin juga kita mendata gitu. Iya. Risiko-risiko apa, Iya. terus kesiapan pengelola itu harus gimana, terus Iya. alat-alat yang belum ada dan sudah ada kita siapkan untuk mendatang. Tapi ini macet Mas, karena semuanya pembiayaan semuanya macet Iya, iya, iya. seluruh dunia Indonesia macet semua. Karena hubungannya kalau tentang Iya, iya. bencana itu harus ada alat. Contoh kalau ada kebakaran, apakah harus dipadukan dengan doa kan nggak bisa, Iya. harus dengan apar, harus dengan ini. Ya, pokoknya di situ Mas. Iya, iya, iya. Di situ Bu, karena Iya. kita sedang prihatin Iya. betul Bu.
bukan dananya di tapi nggak ada dananya memang, nggak ada dananya blas gitu. Baik, Itu ya. Mas Indro yang Jadi potensinya besar, ya. dananya untuk mensiagakan Mensiagakan itu juga Iya, dibutuhkan peningkatan dana kapasitas. besar. Iya, itu dana besar tapi nggak ada. Ya, sekarang Repotnya di situ. kita masih Masih prihatin. prihatin. Nanti yang menarik nanti kalau misalnya dananya nggak apa, strategi kita nanti harus bagaimana. Tapi yang menarik ini Mas, Iya. Mas Ali, Iya. ternyata kita punya pengalaman panjang Iya, tentang iya, bencana yang iya. semuanya sangat mengancam ya. Iya. Baik itu yang gempa tadi, Iya, iya. bencana yang Iya. dan yang lain-lain. Iya. Nah, kita punya pengalaman untuk recovery bencana. Siap. Nah, ini kalau yang khusus kita bicara tentang sumbu filosofi, ya. itu sebenarnya kalau menurut BPBD analisis itu yang sebenarnya yang paling riskan mengancam itu apa saja, Mas? Iya. Yang paling mengancam itu di DIY kita itu setiap hari ada gempa, Mas. Setiap hari ada setiap gempa. Hmm. Oke. 3 sampai 7, Bu. 7 kali gempa. Iya, silakan download Walaupun di BMKG. anunya Iya. kita kadang-kadang nggak Bisa merasakan ya. dirasakan oleh alat, tapi nggak bisa dirasakan oleh orang. Oke. Iya, Iya, gitu. iya, iya, iya. Ya, itu ada di website BMKG, terus kita pantau lewat Pusdalop, Pusat Peninggalan Iya. Operasi Penanggulangan iya, Bencana. iya. Oke. Kita punya kantor Pusdalop juga. Maka kemudian ada warning, Warning, iya, apa ya, namanya, Megatrust itu Iya, juga Megatrust itu kemudian karena kita pantau terus, ada ya. indikator-indikator Iya, iya. awal yang setiap hari Ya, ada setiap gempa hari. ya. 3 sampai 7 kali gempa Ya, setiap hari. Ya baik. mungkin 2-3 di bawah 4 magnitudo gitu. Iya, iya. Kalau Megatrust kan sudah Di atas. 8,7 Ya. magnitudo. Itu udah goncangannya udah Ya. ambruk semuanya Mas itu. Nah itu yang kita waspadai. Yang kedua siklon tropis basah kemarin, Oke. banyak pohon tumbang. Karena di Oke. Jogja itu pengelolaan tentang pohon itu juga repot juga. Betul. Iya. Iya. Ada yang di DLH, ada yang di Campur-campur. PUSDM, Iya. ada Iya, yang iya. di Jalan Nasional. Di Jalan Jadi ada Nasional. 3 nggih. Iya, betul. Iya. Kalau pohon itu sudah tumbang, itu yang disalahkan BPBD gitu loh. Kok Oke. nggak- Pas bencananya. Iya, Pas, iya pas benernya. Nah, tapi yang Siap, turun siap. mesti BPBD dan relawan setempat Oke. gitu. Nah, itu masyarakat kok kemarin Oke. nggak dipotongi nggak itu. Nah. Iya, pengelolaannya Iya, beda iya, ya, Pak Ya ya. gitu. repotnya perawatannya, makanya perlu iya. kolaborasi seluruh instansi gitu. Perawatannya itu Iya, dengan teman-teman iya. DLH, Iya. tapi kalau kemudian terjadi bencana, Iya, iya. BPBD yang harus BPBD, turun. termasuk di sumbu filosofi. Iya, iya, Kan iya. banyak pohon tua. Ya, kemarin Keraton juga. beberapa Betul. waktu yang lalu tumbang ya Iya, tumbang. di Nah, keraton, seperti di Kalau keraton itu. tumbang bisa diselesaikan oleh abdi dalam. Kalau Oke. tidak diselesaikan bisa telepon kami. Oh. Oke. Tim reaksi cepat ada tempat kita. Oke. Jadi begitu telepon kita datang. Iya, Di iya, BPD iya. kota juga, Iya, BPD iya. kita Iya. juga. Jadi gitu. Damkar juga. Iya. Kalau ada pemadaman langsung telepon saja kita Betul. datang ke Iya. sana. Itu contohnya kayak gitu. Iya. Mas Indro. Ya baik Sobat Budaya, jadi beberapa waktu yang lalu memang kita disupport oleh World Bank untuk menyusun yang namanya DRMP. DRMP, DRMP, ya. Disaster Risk Management Plan. Kita sudah punya panduan lah gitu untuk mitigasi maupun penanggulangan ketika terjadi bencana ya. Jadi indikator apa-apa, indikasi atau potensi bencana apa saja kemudian sudah ada di dalam dokumen. Cuma Iya. ketika untuk mengimplementasikan itu ternyata butuh resource yang tidak Nah, sedikit ya itu. kira-kira ya Mas ya. Iya, betul. Nah, itu masih menjadi PR kita bersama iya. karena memang tidak murah Iya. menyiapkan SDM, menyiapkan sarana dan prasarana. Apalagi ancamannya di Jogja terutama sumbu filosofi Sumbu filosofi. sangat besar. Iya. Pengalaman bertahun-tahun bahkan salah satu properti utama Tugu Golong Gilik Iya, itu kan betul. sempat diganti yang Betul, seharusnya iya. bentuknya itu silinder kemudian ada bulat itu Ya. itu kemudian terjadi gempa terjadi bencana yang kemudian Belanda kemudian membangun kembali Iya. menyarankan untuk dirubah bentuknya kira-kira begitu. Iya. Nah ini memang menarik Mas. Iya. Jadi sarannya Mas, kalau Mas Ali melihat kira-kira potensinya bencana seperti itu, kemudian lokasi secara lokasi sumbu filosofi ini kan khas gitu, artinya dia betul. berada di tengah-tengah kota. Betul. Menurut Mas Ali, kira-kira langkah-langkah strategis apa yang tidak memerlukan biaya ini? Kira-kira untuk bisa masyarakat bisa ikut memitigasi, kira-kira gitu Mas. Ya itu saya mau mengarah ke situ. Ya. Iya. Di sumbu filosofi sudah ada di sana ada Kelurahan Tangguh Bencana, terus sama Kampung Tangguh Bencana. Oke. Iya, di setiap sumbu filosofi sudah siap semuanya, sudah terbentuk semua. Oke. Kampung Tangguh Bencana sama Kelurahan Tangguh Bencana ada 9 Kelurahan Tangguh Bencana sama 19
Kampung Tangguh Bencana. Ya. Kelurahan Tangguh Bencana yang menganu kita meng-hire kita BPBD DIY sama BPBD Kota. Terus Kampung Tangguh Bencana yang meng-hire BPBD Kota. Jadi kalau di Sumbu Filosofi ada kejadian bencana, itu Kampung Tangguh Bencana langsung bisa turun langsung. Sana ada forumnya, setiap Kampung Tangguh Bencana sama Kelurahan Tangguh Bencana ada semacam tim namanya FPRB Mas, Forum Pengurangan Risiko Bencana. Di sana ada tim sekitar 30 orang itu siap. Kalau di Sumbu Filosofi jenengan aja nanti dikumpulkan aja, nanti setelah itu nanti pas ada bencana nanti bisa langsung kontak mereka. Selama ini pembiayaan masih macet sampai sekarang gini Mas. Ini apa dulu yang bisa langkah-langkah apa yang bisa dilakukan ya itu. Kita harus bekerja sama di pengelola Sumbu Filosofi dengan Kampung Tangguh Bencana atau ini Kelurahan Tangguh Bencana. Dari kemarin pas kita pendataan, pas workshop partisipasi kemarin, mereka juga kita undang juga. Sudah matching juga, sudah bentuk grup juga. Jadi sudah tenang Mas Indro. Nanti Sumbu Filosofi yang dengan kelola itu kalau ada bencana sudah tenang, sudah siap mereka. Meskipun tidak ada dananya sudah siap. Meskipun tidak ada peralatannya, Kampung Tangguh Bencana KTB Kaltana sudah siap semua untuk membantu Mas Indro. Jadi tenang saja panjenengan. Di backing oleh BPBD Kota sama BPBD BDIY kalau ada. Dan penempatan SAR juga di depan keraton juga sudah. SAR juga sudah ada. PMI juga semuanya sudah kita redikan karena itu memang kita prioritaskan. Karena untuk simbol DIY itu untuk ini ke dunia. Gitu Mas Indro. Berarti tinggal kalau kemudian secara SDM-nya sudah siap tinggal kemudian kalau perlu ditingkatkan kapasitas kemampuannya karena memang memitigasi dan menanggulangi bencana yang di kawasan warisan budaya kan berbeda penanganannya secara umum dengan kebencanaan secara umum gitu ya. Beda. Mungkin kalau di dalam keraton itu banyak benda-benda pusaka keraton. Beliau-beliau yang itu. Tapi memang kalau keraton sudah punya pasukan khusus ya istilahnya gitu ya untuk mana. Sarto Kriyo atau apa gitu anunya. Sudah membentuk ini. Memiliki FPRB-nya, Forum Pengurangan Risiko Bencana Keraton. Keraton khusus keraton sudah dibentuk itu keraton Tangguh Bencana. Di Indonesia kan banyak keraton. Di Surakarta, di Banten, di Cirebon juga. Belum terbentuk semuanya, baru BDIY pertama kali Mas. Itu dikelola oleh keraton langsung atau BPBDIY pengawasan. pengawasannya. Kalau ada apa-apa ke BPBDIY, bukan BPBD Kota, BPBD Kabupaten Kota, tapi BPBDIY. Karena itu di kawasan Sumbu Filosofi dan keraton bukan miliknya Kabupaten Kota, tapi miliknya seluruh masyarakat. Jadi yang mengelola kita Mas. Iya, berarti pelatihan dan pemberdayaan itu pelatihan langsung dari pelatihan juga ya. asesmen terus peningkatan kapasitas dan lainnya sebagainya itu. Sosialisasi kebencanaan. Mereka sudah settle semua. Berarti kalau misalnya memang itu mungkin hanya perlu ditambahi tentang pengetahuan tentang cagar budaya, tentang benda-benda budaya, bagaimana mengkonservasi dan sebagainya. Itu termasuk nilai dan maknanya juga ya Pak. Itu juga penting juga itu untuk mendapatkan perhatian keraton juga. khusus tidak seperti yang lainnya, tidak seperti lokus yang lainnya. Itu kalau keraton ya semuanya harus ada tata-tata sendiri. Dan kita juga kalau masuk juga harus ada pakemnya lah ya Pak. Itu pakem itu yang paling Iya betul. Kita bisa menanggulangi tapi jangan menyalahi pakem gitu. Itu nomor satu itu sudah. Terus dari dulu kala kita kan. Tapi jangan kemudian dibayangkan ya begitu kemudian terjadi bencana mau pindah baru jalan jongkok dulu begitu, bukan begitu ya. Oke. Nah ini makanya strateginya memang tepat ya Mas. Jadinya di dalam keraton sendiri yang mempersiapkan sehingga kemudian dia bagaimana memperlakukan pusaka, memperlakukan bangunan dan sebagainya, mereka sangat paham ya. Prioritasnya di mana dulu begitu. Kemudian terjadi ini dia harus diamankan dulu. Dan itu sudah di pelatihan bersama ya antara luar biasa. Termasuk alat-alat keraton sudah, termasuk ini papan petunjuk evakuasi, titik kumpul gitu. Semuanya sudah semuanya. Ya, ini mungkin yang belum diantisipasi Mas Ali. Bagaimana kalau kemudian Israel nanti menyerang kita? Karena situasi global kita kan kemudian banyak yang ini ya. Keraton Jogja tidak keraton seperti keraton yang lainnya. Itu mistisnya betul-betul. Tidak sampai sini belum nyerang aja mereka udah sakit. Luar biasa ya. Karena memang pengalaman ketika invasi Belanda dulu dan sebagainya itu bisa membuktikan. Sampai ya. Seluruh invasi penjajah nggak sampai masuk keraton. Karena memang pansernya kuat ini. Itu aja Mas. Itu nanti dibahas di ruang tersendiri Mas.
Ya. Mohon maaf Pak, berarti itu memang udah secara komprehensif itu masuk ke DRMP-nya juga Iya. ya? Untuk masuk ke DRMP semuanya. panduannya dan juga rencana Panduannya aksi. masuk ke DRMP semuanya. Berarti kan tadi terkait dengan pakem dan unggah-ungguh tadi ya. Iya, Berarti kan masuk memang semuanya. Iya. ketika ada bencana maupun sebelum dan pasca bencana itu memang sudah terinfokan bahwa ada beberapa hal yang mungkin akan dikompromi gitu ya. Iya. Dan itu memang sudah termasuk di DRMP-nya juga kita gitu ya. koordinasi, terus komunikasi kita jalankan terus, ada grup-grup juga, ada Nah, itu grup-grup tadi Mas, Iya. itu kebanyakan itu anggotanya itu orang-orang tua atau anak-anak muda itu. Ya ini kolaborasi. Jadi kalau di keraton juga kan banyak sepuh-sepuh. Oke. Betul. Kan nggak ada pensiunan di dalam pensiunan Iya, di dalam kuat kan baru pensiun. Nah, mereka juga kita dalam keraton sendiri regenerasi. Iya. Jadi kolaborasi. Kalau orang tua ya ojo nolong, ndak malah nanti ditolong. Betul, Repot iya, menurut iya. kami ini gitu. Iya. Akhirnya yang muda-muda di dalam yang muda-muda Muda-muda. banyak juga sana. Sekarang di sudah keraton. mulai banyak ya? Iya. Cepet lari pakai jarik lari harus cincing harus gitu udah Berarti kemarin tata cara itu juga harus diajarkan yang ini juga ya? evakuasi nanti manggul orang gitu pakai Iya. drakbar pakai kursi roda itu yang muda Mas kalau yang tua nanti malah gendong-gendongan malah nggak jadi evakuasi nanti repotnya di situ nggih. Terus kemarin di titik lokus seperti di Masjid Gede di Taman Sari di Kepatian itu sudah ada timnya juga. Jadi kalau ada apa-apa sudah siap semuanya gitu. Iya. Betul. Ready semuanya. Karena pertanyaan saya ini penting karena pengelolaan kawasan sumbu filosofi atau dimanapun saya kira butuh regenerasi. Betul. Butuh Nomor satu itu, regenerasi. Mas. Nggih. Jadi kalau kemudian hanya kaum senior gitu ya, itu kemudian tidak bisa melibatkan anak-anak muda, mungkin nanti akan terputus ya Padam, pengetahuannya. iya. Nah ini yang menarik ini. Iya, siap. Diskusi kita akan kemudian menarik karena ini ada teman-teman dari Institut Seni Indonesia itu menggagas sebuah pameran, sebuah event seni begitu, yang menurut saya ini akan mengajarkan kepada kita semua bahwa regenerasi itu penting, kemudian pengetahuan tentang nilai-nilai sumbu filosofi, nilai-nilai tentang warisan budaya itu harus diajarkan dari mulai dini. Ini yang menarik, saya kira. Kalau tadi kita bicara tentang bagaimana bencana-bencana sosial ya, vandalisme terjadi di mana-mana Mas Rizky ya, itu kalau kemudian tidak diberikan pemahaman sejak kecil, hal-hal yang kemudian kelihatan sepele itu bisa terjadi. Saya pernah datang ke Sawah Lunto karena memang hampir sama begitu, ada beberapa properti yang ada di ruang-ruang publik itu vandalismenya sudah banyak sekali, bahkan pernah sempat saya abadikan. Jadi bangunan monumen begitu itu sudah dicoret-coret dan bahkan gambarnya pun tidak pantas untuk dilihat. Ini nah, kalau kita lihat di Jogja itu masih cenderung bersih ya, beteng keraton yang membentang 4 km berkeliling kurang lebih itu sekarang bersih, dan bagaimana nanti tetap bersih begitu. Nah ini kan butuh effort, butuh partisipasi publik yang luas. Nah partisipasi publik yang luas ini saya kira memang harus dimulai dari sejak dini. Nah ini kami ingin menggali gagasan-gagasan dari Institut Seni bekerja sama dengan bagaimana kemudian kok bisa terpikirkan gitu membuat sebuah pameran yang bicara tentang tematiknya sumbu filosofi dan khususan ini untuk anak-anak gitu. Dulu inspirasinya dari mana, Bu? Ya. Monggo Bu, Bu Dona. Ya. Jadi kami dari Institut Seni Indonesia Yogyakarta itu pertama kali tergerak ketika ada kolaborasi atau kerjasama dengan TUWIN, yaitu Vienna University of Technology. Pada waktu itu pertengahan tahun 2024 itu Dr. Ulrike Herbig waktu itu sebagai mitra kami itu mengajak kami dari program studi konservasi seni untuk membuat suatu event yang sangat strategis, artinya di sini melibatkan juga anak-anak di kawasan sumbu filosofis begitu, dan juga dengan mahasiswa kami yang artinya sumbu filosofis itu yang sudah diakui UNESCO itu tidak hanya dikenal oleh masyarakat Yogyakarta, tetapi juga ada nilai-nilai filosofi dan juga hal-hal penting yang harus dipahami oleh generasi muda.
Nah, langkah strategis ini diambil dengan cara bagaimana kolaborasi antara perguruan tinggi bisa mengakomodir kebutuhan bagaimana mengajak generasi muda ya untuk berpartisipasi dalam hal pelestarian warisan budaya. Nah, dari tahun 2024 itu kemudian kami menyelenggarakan pameran kecil-kecilan ya waktu itu. Jadi tingkat internal diisi waktu itu. Nah, ternyata dengan mengundang anak-anak SD dan SMP di sekitar isi dan panggung Krapyak kebetulan. Nah, itu ada apa ya istilahnya? Ada motivasi tertentu untuk kami sebagai akademisi bagaimana melibatkan anak-anak di sekitar Sumbu Filosofis itu juga terlibat dalam event pameran tersebut. Jadi kemudian di tahun 2025 kami mengadakan pameran lagi, yang artinya semakin lebih banyak lagi skop yang harus kami jangkau waktu itu, yaitu murid SMP. Nah, dari SD kemudian juga SMP. Mengapa kami juga melibatkan siswa-siswa SMP? Karena mereka sudah paham itu tentang warisan dunia, warisan budaya dan warisan dunia. Bagaimana respon mereka ketika ada pameran seni dengan tema yang menarik, yaitu bagaimana melestarikan Sumbu Filosofis di tingkat pendidikan. Nah, dan ternyata itu mendapatkan apa istilahnya tanggapan yang sangat bagus ya. Berarti ini yang kedua, pameran kedua atau pameran yang ketiga untuk tahun ini. Sudah ketiga ya. Sudah ketiga. Oh, ternyata sudah 3 tahun Iya. ya. Jadi waktu itu dari internal dulu. Kemudian selanjutnya untuk tahun kedua sudah mulai lagi meningkatkan jangkauan untuk anak-anak SMP. Kemudian di tahun ini, nah kebetulan kolaborasinya melibatkan dari Universitas Gadjah Mada. Jadi peserta pamerannya tidak hanya dari ISI, tetapi dari Gadjah Mada juga, mahasiswa Gadjah Mada juga. Dari S2 Arsitektur. S2 Arsitektur ya. Wah, ini luar biasa nanti. Dari program studi Bahasa dan Sastra Indonesia. Jadi ada 3 apa ya istilahnya komunitas yang 3 entitas. 3 interdisiplin. Multidisiplin. Iya, multidisiplin. Wah, ini kita tunggu-tunggu nanti pamerannya, karyanya luar biasa ya. Ada sentuhan seninya, ada sentuhan sastra ya, narasinya, sastra lisannya, kemudian ada teman-teman dari arsitektur. Wah, kita akan tunggu. Jadi pamerannya nanti akan dilaksanakan kapan, Bu? Di Stasiun Tugu. Stasiun Tugu ya? Ya, tanggal 18 dan 19 April. Di pintu timur ya, lobi timur ya. Ini terbuka untuk umum ya? Terbuka untuk umum, tetapi kami itu fokusnya kepada anak-anak. Ya, segmennya ke anak-anak. Jadi bagaimana kita mengedukasi anak-anak untuk mencintai warisan budaya, terutama warisan dunia, Sumbu Filosofi ini. Menarik ya, karena ini semakin kemudian secara materi tentu saja meningkat, kemudian ya mudah-mudahan nanti dapat respon yang baik. Ya, begitu. Jadi memang fokusnya itu adalah ke anak-anak sebagai aktornya yang membentuk itu. Kita bicara tentang regenerasi tadi ya. Dimulai dari generasi muda. Tentu saja pilihan-pilihan dari isi itu sudah dipertimbangkan bahwa kemudian karya ini dipersembahkan untuk anak-anak untuk membantu memahamkan anak-anak terhadap apa itu Sumbu Filosofi. Itu menarik. Memang pameran itu kan juga sebagai bentuk dialog ya Bu ya. Antara pemangku kepentingan di suatu situs warisan budaya, masing-masing stakeholders gitu ya. Prosesnya teman-teman berkarya itu kalau boleh diceritakan seperti apa? Dari mulai gagasan, ide dan bagaimana menerjemahkan nilai-nilai itu di dalam karya, Bu. Iya, dimulai adalah dengan workshop terlebih dahulu 3 hari workshop. Di mana dari mahasiswa ketiga disiplin ilmu yang berbeda tersebut dikumpulkan, kemudian mereka mempunyai apa istilahnya pengetahuan mengenai apa itu Sumbu Filosofi dan bagaimana mereka menuangkan
apa ya istilahnya, menuangkan ide, konsep dan bagaimana cara untuk menerapkan apa itu philosophical ideas dari sumbu filosofi ke dalam karya. Dan tidak sekedar itu, karya ini harus bisa dipahami oleh anak-anak ya. Nah itu betul Pak Hendro. Jadi bagaimana mahasiswa-mahasiswa tersebut mencari tahu atau bagaimana mereka memiliki tantangan tersendiri ketika karya mereka itu juga berpotensi untuk mengedukasi generasi muda. Begitu juga untuk bagaimana perilaku dari respon atau anak-anak tersebut ketika mengetahui bahwa di Yogyakarta itu ada sumbu filosofi. Walaupun mereka kesehariannya tentu tahu ya karena sering melewati daerah sumbu filosofi, tetapi ketika tidak ada edukasi, tidak ada konsep mengenai apa itu sumbu filosofi yang tepat, mungkin itu tidak kena sasaran. Ya begitu Pak Hendro. Itu dulu yang memulai dari Vienna atau dari isi dulu ya Bu? Dari Vienna. Malah dari Vienna. Kita harus tanya-tanya tamu kita yang dari Vienna nih Mas. Kenapa dulu kok bisa tergerak untuk kemudian jauh-jauh dari Austria ke Yogyakarta dan kemudian berinisiasi bikin pameran untuk anak-anak. Kenapa juga untuk anak-anak gitu? Ya, begini Pak Hendro, awalnya itu adalah ada tema khusus namanya Cultural Collisions. Cultural Collisions Goes Indonesia. Nah, itu adalah respon dari UNESCO tahun 2023 waktu itu yang memberikan sumbu filosofi sebagai salah satu hal yang harus kita akui di dunia. Nah, jadi dari Vienna nanti akan lebih banyak menceritakan apa itu cultural collisions. Begitu. Tapi mungkin sebelum ke Michael, mungkin saya juga tanya ke Bu Dona. Jadi kan memang menariknya adalah di sumbu filosofi kan tidak hanya monumentalnya ya Bu ya, yang itu juga memiliki pengaruh yang penting dan memiliki nilai budaya tinggi, tapi juga intangible heritage-nya juga ya. Nah itu bagaimana kemarin tuh pas Ibu dan tim itu merumuskan interplay antara tangible dan intangible-nya itu gimana dalam terus disalurkan dalam sebuah karya untuk anak-anak khususnya gitu ya, gimana biar mereka memahami juga gitu sebetulnya. Ya, jadi mahasiswa-mahasiswa tersebut setelah mengenal apa itu sumbu filosofi dan ternyata akhirnya kita mendapatkan informasi dari mahasiswa sendiri. Itu mereka ada kesalahpahaman antara garis imajiner dengan sumbu filosofi. Awalnya begitu. Pasti ya. Nah itu dari konsep yang sedikit keliru itu akhirnya diluruskan. Dan kemudian Pak Hendro waktu itu juga kami undang dalam workshop. Akhirnya mahasiswa menjadi tahu, oh ternyata itu sesuatu hal yang sedikit berbeda. Betul. Walaupun melewati yang sama, tetapi makrokosmos dan mikrokosmosnya namanya sudah berbeda. Dari situ akhirnya mereka mempunyai ide gagasan yang bagus, yaitu yang pertama bicara mengenai filosofinya. Betul. Kemudian yang kedua mengenai tugu. Yang ketiga adalah vegetasi yang ada di sumbu filosofi. Yang keempat itu adalah keraton. Dan yang kelima panggung kerapia. Nah, dari konsep-konsep itu kemudian mereka kembangkan dalam sebuah karya. Berarti semacam membetulkan interpretasinya Bu ya. Patut ditunggu ini pamerannya ini harus ini ya, ini istimewa ini ya. Harapannya nanti anak-anak yang berkunjung itu ternyata punya ide untuk menceritakannya lagi lewat karya. Nah, ini yang nanti akan dibawa ke Arjo, Pak. Saya kira nanti embrio yang sudah kemudian dari mulai dulu hanya secara internal gitu, kemudian kita sudah keluar di tahun ini, mudah-mudahan tahun-tahun depan akan menjadi satu pameran yang selalu ditunggu-tunggu yang besar gitu ya. Semoga, Pak. Dengan itu ya. Dan saya kira mungkin dari Vienna juga supportnya tidak betul. Semakin lama semakin bagus ya. Jadi menarik ketika pertanyaannya Pak Hendro ya, terkait dengan kenapa kok anak kecil gitu ya, kenapa anak-anak gitu ya. Mungkin kita langsung tanyakan aja ke ahlinya ya, Michael. So, hi Michael, how are you going? Very good. How's it going? Yeah, good. Thank you. So I would like to ask a question from Mr. Hendro, Pak Hendro. Please. So it's all about why you are having this kind of interest to encourage the children to participate in this
interpretation program in this exhibition? Why you are so have this kind of interest? So there you have to understand my there you have to understand my background, Okay. because I come from myself from a very cultural city, Vienna. Yep. And in Vienna I studied physics Mhm. in the University of Technology, where we collaborate now as well here. And I studied to be a teacher, physics and sports in the University of Vienna. So I'm also a trained teacher. Then I went to CERN and made my PhD at CERN, and I experienced global collaboration, which is very, very special, because the experiments and the scientific endeavors at CERN, there are not one institute can do this. Okay. So it's always a big collaboration, a global collaboration, creating forefront technology to advance new scientific frontiers. And this is something I'm working at CERN since 30 years, and this is something you embrace. And what I then in the last 15 years I combine my passion with my heart on the scientific side with artistic side as well, and combining it with dissemination. Okay. And there I understand in the challenges we have in the society, global challenges, we need creative minds and critical thinkers. Okay. So that means next generation is really crucial. And here with the UNESCO heritage site, this is another scientific topic, if you like, but super important, because just if we understand the society, understands where we come from, we can explore us in the future. So local society needs society. some embrace, Yeah. be proud of Yep. where they come from, where their roots are, to leverage on this, to explore in the global in a global competition their specific uniqueness. Yep. And Yeah. there take advantage of this, because each the colorful the colors of the societies, global societies, are very prestigious. We must not lose this. So Yeah. and this is something where the UNESCO heritage is plays a crucial role Yep. in the identification of the societies. So it's like you would like to make a local contextualization of some world heritage sites that have a unique OUV in the universal value. Yeah. Absolutely. So I mean, the next generation plays a crucial role. We in science we talk a lot of STEM education. STEM But education. what I experience with using creativity in reflecting science or scientific topics, because heritage is also scientific topic. yes, It depends. We are all scientists. Yep. Okay, it's not just natural science. Yeah, it's yeah, yeah. social science. It's all scientists. Yeah. The point of my methodology is to get other people outside the scientific context and engage them. So we need to create collaboration with outside our own community to use their competencies and leverage on with their competencies and their network on disseminating and disseminating the topic itself, and especially inspiring the next generation that they are a crucial part, and they need to take up the topic and develop this for their own sake further. Jadi mungkin juga kita perlu tahu, Mas Rizky, bagaimana sebenarnya kondisi di Jogja, di Indonesia, di Yogyakarta dengan kondisi di Austria. Oke. Kira-kira apakah ada kesamaan-kesamaan culture-nya? Oke. Kemudian apakah juga model-model pameran untuk anak-anak ini juga dilakukan di Vienna sana misalnya?
dan bagaimana hasilnya karena mungkin lebih duluan. Yep. Dan mungkin nanti juga bisa ditranslate sedikit-sedikit apa yang disampaikan ini supaya kemudian Sobat Buddha tidak terlalu ikut pusing dengan perbedaan bahasanya gitu. Baik, jadi mungkin menjawab pertanyaan sebelumnya dulu ya Pak Hendro ya. Jadi memang karena memang Michael ini memang tinggal di Vienna di Austria. Memang salah satu kota yang memiliki nilai budaya yang cukup tinggi juga, memiliki mungkin hampir sama ya, kekayaan budayanya hampir sama. Dan dengan interest awalnya Michael ini di bidang ilmu saintifik, di fisik, you come from fisik, you find in physics first, like physics. So dari ilmu fisika itu dia mencoba untuk masuk ke ranah heritage itu dengan masuk ke anak muda itu agar mereka tuh percaya bahwa mereka tuh juga punya nilai gitu sebenarnya. Nah itu sebenarnya awalnya adalah bagaimana bisa mengembangkan kompetensi dan memiliki daya saing di kancah yang lain seperti itu. Nah untuk tadi pertanyaan Pak Hendro tadi terkait dengan bagaimana merefleksikan Austria dan di I would like to ask a question about how you reflect from a global perspective, from your Austrian perspective, how you see Yogyakarta and how you compare it to Austria in Vienna especially. Is it really common to have like a exhibition for children and how you get the children and other level of ages get engaged with? So I think I made this experience since 15 years, and not just in Vienna. I made this globally. So I run projects in Canada, in the US, in several European countries, in Vienna as well. So not just in Vienna, but also di Vienna, tapi di beberapa negara. And what I experienced is always the advantage we create by creating a collaboration of different shareholders. So in Vienna, for example, we brought together the Technology Vienna, then the Applied Arts University, so two academic pillars in the society, the science and technology and the arts, creating something for the students, learning the academic students learn to disseminate their topic into to the smaller children, to the next generation, and then involving local museums, because museums are also have a duty of providing a service to the society in a different way than universities. So they take leverage on these competences of the university. Then we have the University of Pedagogy involved, training of the teachers, because the teachers are our ambassadors and the catalyst to the children. And then the children take up, and they what they create is at the end is a transdisciplinary collaboration. So where different competences play together, and we share the ownership. Very, very important, because it's not our product what comes out at the end of the children work, it's the children works. And children works, and and while the children the parents will be very proud on what the children create, and of course the local administration is interested that their people are somehow creating having an output and are proud of what they do. So in all these levels, it's a very positive resonance we achieve, and this is not just in Vienna. This is but I just see how this works here in Yogyakarta, and this is absolutely amazing how our colleagues from the different universities and institutes work together, and I'm very curious already and to see tomorrow the children and the work with the children. So the one primary keyword would be like a collaboration between its stakeholders. Yes, absolutely. This is very important. This is something how CERN works. CERN is the largest institute for particle physics. So with the infrastructure, but this is
what's going on at CERN is not CERN itself. It's the collaboration. For example, I'm working as well for the CMS collaboration. This is one of the peak detectors, and in this collaboration, we're creating this peak camera, taking collisions of the accelerator, is run by more than 200 universities, coming out of 55 different countries. So it's enormous. 5,000 people now, 12,000 people over the last 30 years. And what I do now, what we implement here, is to bring this concept of bringing competences together and creating something which not one institute cannot achieve on their own, to outside scientific network, and by doing this, we demonstrate how important it is to learn from each other, and being in the roots, and having our roots, our own competences, but sharing. And then what we share, it's not mine or yours, it's ours. And then these have a lot of power in that. And this is what people and institutions discover, and I think this is my personal aim to a global world where we can learn from each other, be proud of where we come from, what we create, but sharing this with others, and leveraging on this big experience we can get with others. Jadi memang kata kuncinya adalah kompetensi, kerjasama antara stakeholders, dan juga bagaimana kita bangga terhadap nilai lokal kita. Jadi itu yang diharapkan dari CERN itu adalah hal seperti itu, Pak, untuk mendapatkan. Ya, saya kira memang ada, tadi paling tidak ada kesamaan. Ada kesamaan. Dalam menggait stakeholders tadi sebetulnya, Yang menarik adalah bagaimana sebenarnya warisan budaya ini bisa didekati multidisiplin ilmu tadi ternyata. Dan tidak hanya bicara kebudayaan saja, tetapi memang multidisiplin ilmu itu bisa menjadi jalan untuk kemudian lebih memahami, kemudian menyebarkan nilai-nilainya dan sebagainya. Ini yang menarik, yang mungkin selama ini kita hanya kalau bicara tentang sumbu filosofi perspektifnya hanya kebudayaan, tapi ternyata tidak. Ternyata tidak, banyak multidisiplin yang bisa dijadikan ini. Tata ruang juga masuk ya, Pak, ya. Tata ruang masuk. Justru itu sebenarnya kita bicara tentang sumbu filosofi, sebenarnya kan itu adalah ide penataan ruang oleh Pangeran Mangkubumi ketika membangun Yogyakarta dengan meletakkan nilai-nilai di dalam penataan ruang itu sendiri gitu. Ini yang menarik. Baik, ini ada pertanyaan yang sudah ada yang disampaikan oleh teman-teman ya. Ini boleh saya bacakan ini nanti. Yang pertama ini dari @agus _iw 3xc. Ini bacanya gimana? Agus Iwe ini kalau dibacanya. Ya, Mas Agus Iwe. Kami pernah tulis proceeding, responden random, ada gradasi pemahaman dan jalan Margo Utomo sama yang paling sunyi dan perhatian responden. Pertanyaannya, apakah Margo Utomo adalah buffer tugu terhadap Malioboro? Ini agak susah nih saya memahaminya. Ya, jadi kalau delineasi kawasan sumbu filosofi sebagai warisan dunia, saya kira di sana sudah membagi 3 kawasan ya. Ada kawasan inti, kawasan penyangga, kemudian kawasan pengembangan atau wider siting. Nah, kalau kemudian dikait-kaitkan dengan apakah Margo Utomo adalah buffer tugu dan sebagainya, mungkin secara nilai dari mulai tugu, kalau tadi dijelaskan di film itu kan dari tugu sampai dengan keraton itu menggambarkan perjalanan manusia untuk mencari jati diri dan kembali kepada Tuhan gitu. Jadi mungkin ada proses pentahapan gitu. Ada kalau di dalam bukunya itu kemudian ada godaan-godaan yang godaan harta, kemudian tahta begitu di pusat pemerintahan gitu. Jadi bisa dipahami mungkin konteksnya buffer itu mungkin agak berbeda dengan itu ya. Kalau di sisi tata ruang mungkin itu ada perbedaan intensitas aktivitas, Pak. Mungkin Malioboro itu lebih hingar-bingar ramai gitu ya.
Kalau mungkin yang di Margo Utomo itu mungkin lebih sunyi gitu ya, tidak seramai yang ada di Malioboro, mungkin seperti itu. Karena memang dia perjalanan hidup yang mungkin ya dari yang lebih sunyi kemudian ramai kemudian balik lagi ke memang itu. Fenomenanya sampai sekarang ini ya. Masih. Jadi kan Sumbu Filosofi itu sudah 270 tahun yang lalu lah digagas dan kemudian itu seolah-olah karena di bagian selatan itu menggambarkan kelahiran manusia, kemudian pertumbuhannya dari mulai anak-anak, remaja sampai dengan kemudian masuk keraton itu menikah dan punya keluarga, itu betul-betul merupakan satu proses perjalanan untuk menempa diri. Betul. Sehingga kemudian yang ada di sana sampai hari ini 270 tahun itu adalah institusi-institusi pembelajaran itu ya. Jadi ada pondok pesantren, kemudian sekolah, tidak ada yang kemudian bicara tentang godaan-godaan duniawi tadi. Kalau bahasa saya itu nek sing di sebelah selatan itu ora ono apa-apa, nek lor ki apa-apa ono gitu. Jadi memang selama kawasan itu di-create gitu oleh Pangeran Mangkubumi, itu situasi itu sampai sekarang itu bertahan, relevan ya. Jadi ketika kita bicara tentang godaan manusia itu di Jalan Malioboro yang selama ini hingar-bingar penuh dengan ini. Ya. Teman-teman itu anak SMA, anak itu pada tanya biasanya, Pak, kalau Sangkan Paraning Dumadi tarik garisnya itu dari selatan ke utara atau dari utara ke selatan nanya? Ya, jadi kalau di dalam dosier yang diusulkan ke UNESCO itu, jadi filosofi Sangkan Paraning Dumadi ada dua, Sangkaning Dumadi dan Paraning Dumadi. Sangkaning Dumadi itu awal mula lahirnya manusia sebesar itu dari panggung Krapyak sampai ke keraton. Nah, yang kedua Paraning Dumadi adalah perjalanan hidup manusia untuk menyatu diri dan kembali pada Tuhan, itu dari Tugu ke keraton. Jadi keraton itu sebagai pusatnya. Intinya di keraton. Panjere keraton, ya. Jadi dari pandangan masyarakatnya begitu ya. Tetapi dari sudut seorang raja bisa juga dipahami bahwa kemudian seorang raja itu mempunyai tugas ketika menghadap ke utara, itu menggambarkan mengantarkan seorang raja itu harus mempunyai tugas untuk mengantarkan rakyatnya menuju kepada jadi tugu itu menggambarkan hubungan yang langsung gitu. Dan itu nanti juga ada yang ini ya. Jadi ada pemahaman ini. Tapi secara umum seperti itu, Mas. Jadi ada Sangkan Paraning Dumadi itu bagaimana masuknya manusia itu berasal dan manusia itu kembali. Dari selatan itu pusatnya keraton, dari utara ke keraton itu. Itu yang pertama. Ada pertanyaan lagi yang kedua ini, Mas Rizky. Dari Elmarco. Sebentar. Elmarco Wardoyo. Bagaimana menyeimbangkan antara pelestarian nilai filosofis dengan kebutuhan pembangunan dan modernisasi kota. Wah, ini Mas Rizky juga punya pandangan ini. Kira-kira kalau kemarin kan ketika studi Australia mungkin punya komparasi gimana Mas Rizky? Ya, kalau misalkan ini dalam konteksnya warisan dunia itu kan memang saat ini UNESCO itu kan memang memakainya adalah OUV ya Pak ya. OUV itu memang levelnya global gitu. Nah, yang mungkin perlu dilakukan oleh teman-teman di daerah itu adalah bagaimana mengkontekstualkan di level lokalnya seperti apa di masing-masing itu gitu. Nah, kita perlu identifikasi dulu nilai-nilai lokal apa yang ada di masing-masing segmen yang ada di Sumbu Filosofi itu. Nah, itu baru kemudian diintegrasikan dalam suatu perencanaan yang komprehensif. Nah, ini ada konsepnya Pak, namanya adalah HUL, Historic Urban Landscape. Nah, ini merupakan upaya pendekatannya. Jadi dia adalah beberapa prinsip-prinsip yang menjembatani antara konservasi dan juga pembangunan untuk memenuhi kebutuhan di masa depan. Jadinya sebenarnya gabungan antara sustainable development dan heritage conservation. Jadi malah munculnya adalah sustainable heritage seperti itu. Nah, ini memang prinsip yang cukup unik karena memang menggabungkan antara tadi nilai-nilai budaya dan juga tujuan pembangunan. Nah, ini memang harus diintegrasikan. Nah, itu memang kayak emang sedang dilakukan Bapak saat ini kayak gitu. UNESCO sudah memberi jalan keluar kira-kira yang kita sebut dengan Heritage Impact Assessment ya. Jadi setiap kegiatan yang ada di kawasan warisan dunia, terutama di Sumbu Filosofi, kegiatan maupun pembangunan harus menggunakan HIA tadi. Jadi semua aktivitas itu kemudian harus dinilai apakah dia membahayakan warisan budaya itu atau tidak. Jadi ada analisisnya.
itu untuk kemudian menjawab keseimbangan tadi. Tentu saja di dalam analisis itu akan mempertimbangkan semua aspek ya, ekonomi dan sebagainya. Nah, itu menjawab pertanyaan ketika misalnya di dalam kawasan warisan dunia itu seolah-olah tidak boleh ada aktivitas apapun, padahal tidak. Bisa, tetapi dengan sebuah analisis assessment yang ketat untuk kemudian terlindungilah warisan dunia itu sendiri. Mungkin dari sisi perencanaan juga Pak, di saat ini kan di Spertarut juga punya kompasnya lah ya, salah satunya itu yaitu strategi pengembangan wilayah. Ya, jadi sudah ada toolsnya ya. Toolsnya itu juga salah satunya ialah mencoba untuk mengintegrasikan nilai-nilai budaya apa yang ada ke dalam suatu rencana tata ruang. Misalkan kita kan juga ada strategi pengembangan wilayah di filosofi Pak, filosofi itu juga ada. Dan tujuan penataan ruangnya itu ialah emang menciptakan kawasan sumbu filosofi itu sebagai representasi nilai filosofi budaya Jawa, seperti itu. Iya. Nah ini menariknya, sebenarnya pameran ini nanti akan kita lihat ya Bu. Pameran kita akan melihat bagaimana cara pandang anak-anak milenial punya respon atau punya perspektif, punya imajinasi yang kemudian dituangkan di dalam karya. Tentu saja mereka kan hidup di alam modern sekarang. Dan ketika sumbu filosofi itu dibangun 270 tahun yang lalu adalah nilai-nilainya pasti berbeda, culture-nya berbeda. Dan nanti pameran ini akan menjadi salah satu perspektif yang tawaran perspektif dari anak-anak sekarang untuk menerjemahkan nilai-nilai tadi. Nah, jadi seperti itu. Jadi kalau saya melihat ini akan sangat menarik. Jadi kita akan bisa melihat bagaimana anak sekarang memaknai sumbu filosofi itu melalui sebuah karya seni. Nah, ini yang nanti akan kita lihat bareng-bareng. Nah, harapannya itu juga jadi salah satu upaya untuk mulai lebih dalam perencanaan partisipatifnya juga, karena kan mungkin anak-anak juga bisa merespon terkait dengan hal yang ada di pameran nanti seperti itu ya Bu ya. Apalagi kan buat generasi muda yang sekarang sudah begitu masif sekali teknologi dalam kehidupan mereka, itu hanya memandang kawasan sumbu filosofi itu adalah sebagai tempat yang spasial saja. Jadi buat mereka itu adalah tempat wisata atau sekedar tempat saja untuk mereka istilahnya nongki-nongki nongki. Nah, itu bisa kita bawa, kita kiring ke dalam sesuatu hal yang membuat mereka akhirnya mempunyai ide-ide kreatif di dalamnya. Ya, gitu. Saya kira memang itu adalah satu terobosan yang sangat menarik. Dan kemudian kalau kita bicara tentang apakah kemudian dampak-dampak lainnya, terutama yang selalu didiskusikan di masyarakat itu bagaimana kemudian berdampak terhadap kesejahteraan katanya. Itu yang selalu membutuhkan kreativitas memang untuk bagaimana status warisan dunia itu dikapitalisasi menjadi satu modal membawa kesejahteraan masyarakat. Tentu saja dengan penetapan UNESCO itu sumbu filosofi dikenal di Austria misalnya, nanti orang Austria akan berbondong-bondong datang ke sini ketika kemudian nanti ingin melihat bagaimana sumbu filosofi itu, dan di negara-negara lain terutama. Nah, itu tentu saja peluang untuk meningkatkan kesejahteraan ya, seperti itu. Nah, ini justru akan mungkin Pak Mikhail bisa bercerita tentang bagaimana sebenarnya dampak penetapan warisan budaya di Austria itu terhadap kehidupan masyarakat sosial ekonominya. Apakah kemudian berdampak negatif atau kemudian bisa justru akan mendorong pembangunan yang berdampak pada kesehatan masyarakat. So there's like a question like what is the actual impact of the World Heritage inscription in Austria for the sake of the development of the region, probably the country? Well, I'm not expert in the economical impact, but there's definitely an raise of the awareness. And this goes outside and inside. And this is, I think, this is exactly the idea of the UNESCO to, first of all, make the local community aware of the value and the historic impact. As I said before, where we have the roots, where we come from, to make them aware
what are these buildings. Yep, So if you live here in Jogja or in Vienna, the people see the buildings every day. Yeah. But if they don't learn it at school, they have no clue what it means. Yeah. And this is exactly what we are trying to trigger here, that the local populations open their eyes and visits and understands in what kind of environment they live, and of course to the external societies to advertise the richness and the value of in Jogja, what's going on here, and what to visit, and to also appreciate if you visit the area. If you're interested in, there's a lot of tourism going on globally. So, and as more as you understand the value and in which context historic installations are built, as more you can appreciate also globally. So it's not only extracting the value and the benefit of the World Heritage inscription, but also the shift of the community perspective from extracting to appreciating and participating. Yes, and participate. So for me, participation plays in participation and engagement. Because and there's of course a social economical aspect. Because if I understand this site and the infrastructure, then I can think about how can I financially profit out of this, because people from outside will come and can create business out of this. And so it's in and what the outside tourists or the outside visitors may need, may be interested. So it's all these spin-offs, this appreciation and declaration of heritage site brings with it automatically. Jadi memang yang paling utama secara dampak internal dan eksternalnya adalah bagaimana kita itu tetap mengedepankan asas apresiasi terhadap nilai budaya itu, Pak. Tidak hanya mengambil nilai turunan ekonominya saja, tapi juga bagaimana kita tetap mengugem lah dan melestarikannya itu di situ. Jadi mungkin kesalahan kita selama ini yang gampang untuk diukur adalah aspek ekonominya. Padahal di luar itu mungkin jauh lebih besar ininya. Jadi bagaimana kemudian Yogyakarta sekarang tumbuh sebagai sebuah wilayah dengan dihuni oleh masyarakat yang punya karakter yang luar biasa ya. Mas Ali tadi mencontohkan recovery bencana pada tahun 2006 gempa yang terbesar itu menjadi contoh di level global mengenai bagaimana recovery itu karena saya kira itu berkait dengan sumbu filosofi. Ketika membentuk karakter masyarakat Jogja yang sadar dari mana dia berasal, dari mana kemana akan kembali, maka kemudian disitulah tumbuh empati, tumbuh rasa gotong royong yang tinggi, kerasan lokal tumbuh, dan itu tidak bisa dinilai secara ekonomi. Jadi kalau kita kemudian mendikotomi antara aspek nilai dengan ekonomi, kadang-kadang tidak sebanding, tidak apple to apple. Tetapi kita bisa mensyukuri bahwa kemudian Pangeran Mangkubumi waktu itu meletakkan dasar-dasar di dalam pembangunan peradaban Yogyakarta dengan meletakkan filosofi sebagai ajaran hidup itu luar biasa. Bahkan secara pondasi walaupun mungkin secara ekonomi Jogja itu mungkin kalah dengan daerah lain, tapi kebahagiaan orang Jogja itu tidak terkalahkan sampai sekarang. Nah, ini kan tujuan hidup ini yang menarik sebenarnya. Bapak Michael mau respon? There's another aspect what I can report from my own landing here in Yogyakarta, because especially this philosophical axis allowed me. It's like a portal in the historic view of the philosophical world of Indonesian and Yogyakarta, and I reflected it, of course, with my philosophical background, and it's really fantastic. And then I understand different set it up in different contexts, and this is true for everybody who comes outside, but also internally, because all of a sudden, if you allow, and especially the next generation, we allow a window of these concepts.
they can. This is something what they nobody can take them away anymore. Yeah. Once we offer them this experience. Jadi emang membuka ketika Michael kesini itu emang ini melihat semacam layers of history. Ya. Ya layer-layer sejarah yang mungkin bisa terlihat ketika kita menyambangi atau berada di sumbu filosofi seperti itu, Pak. Oke. Ya, ya kita semua dari masyarakat Jogja tentu saja patut bangga begitu ya. Baik, ini sudah tidak terasa, kita sudah hampir 1 jam lebih kita ngobrol ya. 1 jam lebih, Pak. Ya baik, mungkin sebagai closing statement ini Mas Ali, tentu saja ketika kita bicara tentang pengelolaan warisan dunia sumbu filosofi dikaitkan dengan kebencanaan tadi memerlukan kesiapsiagaan masyarakat. Walaupun dengan keterbatasan itu kita tidak sepenuhnya abai, kira-kira walaupun tidak punya anggaran yang memadai, tetapi kemudian tidak lalai menyiapkan masyarakatnya. Ini yang kemudian lebih penting daripada sekedar itu. Betul. Mungkin Mas Ali punya pesan-pesan untuk. Iya, ini pesan-pesan dari BPD-DIY untuk semuanya ya. Iya, siapa? Ini yang pertama untuk seluruh OPD di DIY, mohon untuk lebih peduli. Semuanya OPD, semuanya pemerintah Karena daerah kalau ada seluruh bencana itu semua OPD harus bencana itu milik bersupport. seluruhnya Oh, manusia yang hidup di bumi, Iya, tidak iya, hanya iya. OPD dan tidak hanya Baik. masyarakat itu. Iya. Betul, Kalau ada betul. bencana itu kita semuanya harus turun langsung, tidak hanya kita, hanya leading sektornya yang membantu mungkin BPD-DIY. Kita mohon untuk seluruh ini hubungannya dengan sumbu filosofi dan bencana. ya Ini mohon partisipasi aktif aja, ada koordinasi, ada komunikasi antar OPD untuk meningkatkan untuk ketahanan atau ketangguhan sumbu filosofi ini. Seandainya ada bencana, tidak ada bencana pun mungkin harus ditingkatkan kapasitasnya. Ya. Itu ada koordinasi, ada komunikasi Betul. yang di leading secretary oleh kita dan Dinas Kebudayaan. Ya. Syekhi, Mas Indro dan saya. Kolaborasi, Pak. Kolaborasi. Iya, iya. Yang kedua kita juga Kolaborasi. memerlukan komunikasi dan koordinasi dengan masyarakat setempat, Ya. Betul. komunitas relawan, FWRB, Kaltana, KTB dan lain sebagainya. Ini ya untuk untuk meningkatkan ketangguhan saja itu aja, dan untuk prepare sebelum ada bencana. Dan kalau setelah mungkin terjadi bencana, semoga tidak, ini semuanya sudah siap gitu, Iya. tidak bingungi, tidak gitu. Iya. Dan recovery nanti gampang, nanti recovery terakhir aja nanti apa untuk dana DSP atau BTT nanti gampang itu. Yang penting itu aja kesiapan Iya. kita semuanya itu. Jadi ada kampung tangguh, Bencana, tangguh ada bencana, kelurahan tangguh bencana, bencana. kelurahan tangguh bencana. sumbu filosofi tangguh bencana. Ini Nah, itu. dijadikan satu dari sumbu filosofi tangguh bencana, Ya. kalau bisa gitu. Ya. Nanti kalau ada kolaborasi, Ya. semoga 2021 ada dana untuk itu semua. Programnya nanti Pak yang Program, muncul. iya. Nah, itu, Ya Pak. kita Ya. itu aja perencanakan Mas Indro. Ya. Ini soal Betul. pikiran Konsepnya nangan ada dulu untuk ya, Pak. konsep yang Iya. jelas gitu Betul. untuk kita gitu. Ya. Gitu aja Mas Indro. Selain itu kita juga memikirkan regenerasi Generasi melalui media seni ini yang menarik sekali. Nah, Bu Dona, silahkan untuk memberikan ini, mengajak kita untuk bisa memahami dan mendorong, apalagi nanti hadir di pameran lah ya. Ya, itu sangat ditunggu Pak. Jadi saya berharap ada 2 hal yang harus kita jadikan PR bersama, terutama untuk generasi muda. Ya. Bagaimana kita menanggapi dengan baik apa yang sudah UNESCO tetapkan. Betul. Apalagi kita bangga ya sudah mendapat pengakuan dari UNESCO itu. Betul. Dan bagaimana generasi muda itu berpartisipasi aktif Ya. dalam segala lini kehidupan mereka. Entah itu dari sisi teknologi atau bagaimana mereka meresponnya. Betul. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah bagaimana juga dari BPKSF ya Pak, melalui program-programnya bisa mengajak generasi muda untuk terlibat aktif. Ya. Nah, dari situ nanti kita bisa memprotek, preserve dan juga melindungi apa yang sudah kita miliki. Ya. Begitu. Ya, saya membayangkan nanti setelah pameran lahir generasi-generasi yang kreatif, Ya. kemudian memaknai ulang sumbu filosofi tanpa kemudian keluar dari pemaknaan sesungguhnya begitu. Ya. Itu yang saya kira penting, tawaran yang ditawarkan dalam pameran itu. Nanti kita tunggu bersama-sama. Terima kasih Pak Endro. Mungkin dari Michael Ya. ada yang perlu disampaikan.
harapan-harapan. Yeah. So do you have any messages that would you like to share with the policymakers, practitioners, and communities regarding the safeguarding of the cultural heritage in this context? Well, my message is keep on creating collaborations, transdisciplinary collaborations with UNESCO, mayor's office, with academic institutions, and try to identify competences and don't be afraid to share. Okay. As more as we share and we understand that what we create belongs to everybody who participates, and what kind of extra value we can generate out of this, I think then my task is ticked. Because this is something what I fundamental believe out of my experience from my professional life at CERN, that together we are strong. Together we are strong. And I think this is the message. Yep. Yeah. Jadi penguatan tiap stakeholders, Pak. Itu salah satu filosofi Filosofi, betul. Together we are strong. Together we are strong. Itu ada yang namanya manunggaling kawula Gusti. Manunggaling kawula. Nah, itu bersatunya antara semua komponen masyarakat, baik masyarakat dengan rajanya, kepatuhan rakyat dengan Tuhannya dan sebagainya. Ini sama dengan yang together we strong. Yep. Luar biasa. Luar biasa. Ya. Ya. Baik, sepertinya kita sudah di ujung ngobrol-ngobrol kita. Terima kasih atas waktunya Mas Ali, Bu Dona, Mas Mikael ya. Jadi karena pakai jari jadinya Mas Mikael. Mungkin setelah ini dipanggil Mas gitu ya. Betul. Dan termasuk Mas Rizky, saya terima kasih sekali sudah kemudian membantu kita menerima tamu-tamu istimewa. Ya, luar biasa. Dan semoga perbincangan kita bermanfaat. Amin. Utamanya untuk generasi yang akan datang memaknai ulang tentang sumbu filosofi dengan ide-ide kreatif, dan kemudian kita tetap tidak lengah dengan adanya ancaman, walaupun kita tidak dalam situasi geopolitik yang berbeda di Timur Tengah, tetapi ancaman bencana lain juga kemudian kita harus waspadai. Terima kasih semuanya, dan Sobat Budaya, kita akan ketemu lagi di perbincangan selanjutnya. Kita akhiri bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, lestari budayaku. Salam sumbu filosofi, tradisi menginspirasi. The name Ngayogyakarta Hadiningrat, which later becomes Yogyakarta, was chosen with the vision to be the city of exemplary beauty and virtue. Yogyakarta was built by His Royal Highness Sri Sultan Hamengkubuwono I soon after the signing of Gyanti Tractate in 1755, which divided Mataram into two kingdoms, Yogyakarta and Surakarta. The historical city center of Yogyakarta, which also doubles as the area of the axis of philosophy, covers the area of around 13 square kilometers. This area is bordered by Sarjito and Walter Monginsidi Street at the north, the east bank of River Chode at the east, Southern Ring Road at the south, and the west bank of River Winongo at the west.
The access area consists of a core zone of 6 square kilometers and supporting zone of around 7 square kilometers. Sri Sultan Hamengkubuwono I designed the Royal Court of Yogyakarta to be aligned with the axis, starting from Panggung Krapia at the south to the White Monument at the north. This layout is true to the concept of Sangkan Paraning Dumadi. The physical and spiritual development of human being or Sangkaning Dumadi can be understood as the journey of an embryo into becoming a righteous person. It is illustrated throughout the south part of the axis, starts from Panggung Krapia at the south all the way to the royal court at the center. The philosophy of Sangkaning Dumadi begins in Panggung Krapia. This building, once was in the middle of a game forest, is to illustrate the womb, the very first place human being encountered. To the northwest of it, there was a village named Mijen. Etymologically, Mijen derives from the Javanese word wiji, meaning the seed. Nowadays, this village is known as Minggiran village. The road from Panggung Krapia to the royal court is bordered by tamarind and Spanish cherry trees. The young leaf of tamarind trees is called sinom, which rhymes with the Javanese word for youth. And the Javanese word for tamarind is asem, rhyming with sengsem or charms. Meanwhile, Spanish cherry in Javanese is called tanjung, rhyming with sanjung or to flatter. With those trees, Javanese symbolizes youthfulness, which is both flattering and charming. The road passes through Plengkung Gading or Plengkung Nirboyo, which literally means without any danger. It signifies